Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu jamaah yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah memberikan keberkahan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah anugerah dari doa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, barik li ummati, berkahi umat ini li bukuriha, di subuh mereka. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, kita menjadi hamba yang bertakwa, dan saum Ramadan kita insyaallah membuka kunci surga kita. Amin. Salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang Ramadan ada dua hal yang mesti dijaga. Pertama adalah al-muftirat, yang kedua adalah al-muhlikat. Muftirat artinya yang membatalkan puasanya itu sendiri. Minal akli wasyurbi wa gisyanin nisa, makan, minum atau hubungan suami istri. Tapi selain muftirat ada muhlikat. Kalau dalam tafsir Wa'ul Bayan fi tafsir ayatul ahkam, Syekh As-Sabuni menyebutkan dengan wa kamaluhu biztinabil mahdhurat wa adamil wuku ilal muharramat. Sempurnanya saum Ramadan wa kamaluhu biztinabil mahdhurat, dengan meninggalkan hal-hal yang membahayakan, wa alamil wuku ilal muharramat, dan tidak terjebak pada hal-hal yang diharamkan. Ini disebut dengan muhlikat. Dia tidak membatalkan saum, tapi dia menghancurkan pahalanya. Karena dia menghancurkan pahala saum, dia sangat amat berbahaya. Dan al-mahdzurat serta al-muharramat yang dimaksud adalah maksiat, pembangkangan, dosa, dan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran kita. Saking berbahayanya, maka bagaimana kemudian Rasul Muhammad SAW menyampaikan, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi ayadatu amahu wa syarabahu. Yang belum bisa meninggalkan perbuatan yang berimplikasi dosa, belum bisa meninggalkan tindakan-tindakan yang berimplikasi dosa, dan belum bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia, Allah gak butuh dengan puasanya. Dia meninggalkan makan dan minum, tapi Allah tidak membutuhkan amal ibadahnya tersebut. Berarti sia-sia, sangat berbahaya, perlu diwaspadai. Dan kita harus berhati-hati bahwa bukan cuma muftirat, karena ada yang kemudian sekedar menjaga muftirat, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi dalam hal yang lain hidup dihiasi dengan berbagai macam pelanggaran dan kemaksiatan, sehingga akhirnya timbullah yang disebut dengan amal
yang tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua tentu adalah merupakan kerugian besar. Karena amal ibadah bukan sekedar kemudian kita kerjakan, tapi yang kita butuhkan adalah pengakuan dan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijaga dengan imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Dijaga keyakinannya, dijaga benar-benar akidahnya, diperhitungkan, dan benar-benar kemudian diharapkan ridha di dalamnya. Ihtisab, yarju sawaballah, benar-benar mengharap bagaimana Allah kemudian membalas itu semua dengan berbagai macam pahala yang tidak terkira. Tapi itu semua tidak akan terjadi seandainya muftirat yang dijaga tidak diimbangi dengan penjagaan terhadap muhlikat. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang dampak muhlikat, dampak maksiat, dampak kemungkaran, dampak dosa-dosa yang kemudian kita lakukan. Dia punya pengaruh dahsyat. Dia bisa mengganggu kestabilan hidup kita, dan dia tentu saja akan membuat perjalanan taqarrub kita kepada Allah menjadi terhambat. Dan tentu nanti di akhirat kita akan bisa merasakan dampak maksiat dan kemungkaran berupa siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kenapa perlu kemudian kita bicarakan? Karena tentu kita tidak ingin Ramadan datang dengan berbagai macam ampunan Allah. Ata Ramadan, dia telah hadir, dia telah datang sebagai tamu kita. Seandainya kemudian fansalah Ramadan, kita kehilangan Ramadan, Ramadan pergi, dan kemudian belum tentu kita berjumpa di tahun yang akan datang. Falam yughfar lahu, tapi kita belum diampuni oleh Allah, maka rugi besar, sebuah kerugian yang tidak akan bisa digantikan dengan harta apapun. Karena apa? Bagi orang yang beriman, keselamatan amal ibadah, kesempurnaan diri sehingga jauh dari dosa adalah merupakan bagian dari tujuan utama. Karena dirinya hadir di dunia ini tak lain dan tak bukan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tentu dia tidak ingin pengabdiannya rusak gara-gara kelalaiannya, gara-gara kesalahannya, dan dia belum sempat untuk mengantisipasi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena dia belum sempat bertobat. Maka untuk mengingatkan agar betapa besarnya taubat Allah dan agar kemudian kita berhati-hati dengan maksiat, kita bicarakan dampak kemaksiatan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama tentu kemudian kita ingin mengetahui maksiat itu apa sebenarnya. Seandainya maksiat kita hubungkan dengan apa yang disampaikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka maksiat bermakna diddu ta'ah. Maksiat adalah lawan dari ketaatan. Ini bisa disimpulkan dari sabda beliau ketika beliau berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah. Ada yang bertanya, yang enggan, yang menolak itu siapa? Maka Rasul menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sesiapa yang taat, sami'na wa a'ta'na, siap untuk dikomando oleh Allah, mendengar dan kemudian komitmen untuk melaksanakan ketentuan Allah, maka siapa yang taat, dia yang akan kemudian dijamin masuk surga, dan jaminan itu akan didapatkan. Dan siapa lagi jaminannya yang kemudian kita percaya kecuali jaminan Allah dan Rasulullah. Sebaliknya, wa man asani, asa ya'si ma'siyatan. Barang siapa, siapapun, asa, membangkang, diddut ta'ah, lawan dari ketaatan, pembangkangan,
ketidakmauan. Man asani faqad aba, siapa yang membangkang, tidak mau taat, tidak komit, tidak ada keterkaitan untuk melaksanakan ketentuan Allah. Bisa jadi dia muslim, tetapi keislaman yang tidak menghadirkan keimanan. Kalau bicara masalah suratul Baqarah ayat 183, kami kembali menukil perkataan dari Syekh As-Sabuni. Beliau berkata, yukhbiru maula jalla wa ala, dalam ayat ini kutiba alaikumus syiyam, kewajiban tentang saum Ramadan. Anna faridatas syiyam, kewajiban puasa itu li ibadihil mu'minin, hanya ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Berarti logikanya muslim dengan keimanan yang berantakan, meski muslim tetapi keimanan yang tidak bisa ditampakkan. Muslim tapi dengan kerapuhan iman, bahkan mungkin iman yang tidak ada, hanya status sebagai muslim. Wajar kalau tidak punya komitmen, kalau tidak punya keterkaitan, kalau kemudian dia paham ayatnya, dia mengerti hadisnya, dia mengerti dari kecil bagaimana kemudian syariat membimbingnya, tapi kenapa kemudian tidak berpuasa? Kekuatan iman yang menentukan seseorang komit dan tidak. Maka waman asoni faqad aba, siapa yang kemudian membangkang, faqad aba, dia menolak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kemungkinan besar iman yang ada di dalam dada tidak menghadirkan komitmen. Karena iman yang ada di dalam dada memang di hadapan Allah, bahkan mungkin sudah tidak tersisa lagi. Jadi hadirin yang dirahmati semua ta'ala, ini kalau kita merujuk kepada Rasul Muhammad SAW, bahwa taat dan kemaksiatan dua kutub yang berseberangan. Taat adalah pengabdian kepada Allah, pembuktian bahwa kita siap diatur oleh Allah, pembuktian dari janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sementara kemaksiatan adalah sebuah kutub di mana apapun ketentuan Allah, maka dia akan kemudian melanggarnya. Ada perintah, dia akan kemudian abaikan perintah tadi. Ada larangan, kemudian dia akan terjuni larangan tadi, dia kerjakan larangan tadi. Karena apa? Karena bentuk hakiki dari maksiat adalah membangkang, tidak mau tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kutub yang harus kemudian benar-benar kita perhatikan. Yang satu, energi dari tumbuh kembangnya iman. Yang satu adalah penghancur dan yang membinasakan keimanan. Kalau kemudian kita merujuk pada Rasul Muhammad SAW kembali, al-iman yazid wa yankus. Iman itu fluktuatif, seperti mata rupiah, mata uang kita, tidak stabil, turun naik. Kapan dia naik? Kapan dia turun? Yazid bi ta'ah. Dia naik karena ketaatan. Berarti energi dari naiknya nilai keimanan adalah ketaatan yang dikemas sedemikian rupa, ketaatan yang dipertahankan, ketaatan yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata, ketaatan yang benar-benar membuktikan bahwa dia benar-benar dikomando oleh Allah dalam segala macam urusan. Wa yankusu bil ma'siyah. Sebaliknya, yang menghancurkan iman, yang membuat iman semakin lama semakin turun, bahkan habis sirna tidak tersisa adalah yankusu bil ma'siyah. Iman akan habis dengan kemaksiatan. Jadi berarti menunjukkan kekuatan dari keimanan kita dibuktikan dengan ketaatan, dan kehancuran dari iman kita adalah seiring sejalan ketika kita tidak bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah mengetahui definisi sederhana tentang masalah kemaksiatan sebagai didut ta'ah, dan bagaimana kemudian dia punya peranan dahsyat dalam meruntuhkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala,
karena dia akan menguras sumber energi dari ketaatan kita, maka kita akan susuri dari pemaparan Rasulullah, pemaparan salafus salih tentang bagaimana kemudian pengalaman mereka terkait erat dengan bagaimana dampak kemaksiatan dan dosa bisa membuat mereka tersadar bahwa dipertaruhkan amal soleh mereka, dipertaruhkan nilai keilmuan mereka, seandainya nilai kemaksiatan tidak bisa ditanggulangi, dan itu akan bisa menimbulkan kehancuran sehancur-hancurnya pada kehidupan seseorang. Pertama, kami ingin sampaikan sebuah kisah dari ulama abad kedua, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau dari kalangan tabi'in. Beliau pernah berkata, "Hurrimtu qiyamul lail khamsata ashur bi dzambin asabtu." Hurrimtu, aku seperti pernah diharamkan, aku seperti pernah tercegah dan tidak diperkenankan. Dicegah dari apa? Qiyamul lail, tercegah dari sholat malam, tercegah dari sholat tahajud. Ada ketidakmampuan melaksanakan sholat tahajud, padahal ini sesuatu yang mustahil bagi orang sekaliber beliau. Ulama dari kalangan salafus saleh, abad kedua, abad tabi'in. Beliau bahkan adalah muassis dari salah satu mazhab, walaupun mazhabnya adalah mazhab yang tidak terkenal. Qadarullah, tidak seperti Imam Syafi'i yang kemudian hari ini masih dikenal mazhabnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak lagi dikenal kemudian metodologi dari mazhab beliau, kecuali orang-orang para ulama. Beliau ini tentu sudah teruji keilmuan, amaliyah, muru'ah, sikap, teladan, dan lain sebagainya. Tapi Allah seperti pernah menghukum beliau. Allah seperti pernah memberikan kepada beliau teguran. Tegurannya berupa ketidakmampuan melaksanakan amal ibadah yang utama, yaitu salat tahajud. Tak tanggung-tanggung. Berapa lama beliau tidak mampu tahajud? Khamsata ashur, 5 bulan berturut-turut. Kita kalau satu malam setahun tidak sholat tahajud masih biasa-biasa saja. Tidak ada perasaan sedang dihukum oleh Allah. Tidak ada perasaan khawatir. Beliau ini sudah berusaha. Sebelumnya sangat amat biasa. Tapi entah kenapa, hurrimtu, aku seperti diharamkan, kata beliau. Maka gelisah, resah, beliau berintrospeksi kenapa. Timbul kesimpulan, bidzambin asabtu, karena sebuah dosa yang beliau lakukan. Dosa tersebut beliau sadari membuat berat diri melaksanakan amal ibadah, menjadi tabir, menjadi hijab yang mendinding beliau dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita bisa membayangkan mushaf yang tidak terbuka di rumah kita. Bukan karena mushaf itu rapat terkunci. Mushaf itu bukan kemudian cuma satu sehingga berbagi dengan istri dan anak, harus bergantian. Terkadang ada 5 bahkan mungkin lebih mushaf di rumah kita. Dari mulai mushaf saat kemudian ijab qabul yang didapatkan, betul. Sampai kemudian mushaf yang kemudian kita beli, atau mushaf yang kemudian mungkin dihadiahkan oleh seseorang kepada kita. Tapi entah kenapa dia hanya teronggok di rak buku kita, tanpa pernah kemudian terbuka lembar-lembarnya. Jangan-jangan bukan karena beratnya mushaf, jangan-jangan bukan karena tidak punya waktu dan kesempatan, jangan-jangan ada hijab yang mendinding, jangan-jangan memang mushaf tersebut memang enggan dibuka oleh kita. Kenapa? Lumuran dosa-dosa kita, berbagai macam kesalahan-kesalahan kita membuat
Quran yang suci itu tidak ingin tersentuh oleh kita yang punya berbagai macam nilai kekotoran. Tak mengherankan seandainya ada seseorang seperti jauh dari masjid, padahal dinding rumahnya berhadap-hadapan langsung dengan masjid. Tapi dia hadir di masjid mungkin hanya setahun sekali, atau jangan-jangan hadir di masjid saat kemudian datang kematiannya. Wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Itu pun kalau ada yang menghantar ke masjid. Bagaimana kalau kemudian tidak? Apa yang menghalangi langkahnya ke masjid? Bukan karena masjidnya bertangga sehingga berat kemudian kita pergi ke sana. Bukan karena jauh kilometer jauhnya kemudian kita sulit untuk kemudian mengadakan perjalanan ke arah sana. Bisa jadi beratnya diri karena memang tumpukan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena ini membuktikan sebuah hukuman yang pernah terjadi pada seorang syekh, pada seorang ulama, pada seorang imam pula. Tapi ini membuktikan juga bahwa Allah sayang kepada beliau, sehingga Allah sampaikan sebuah kesadaran. Sufyan, semua itu karena dosamu. Padahal jika pun kemudian dibandingkan dosa beliau dengan dosa kita, dosa besar pun tak terasa. Mereka, jangan kata dosa, sebuah kelalaian sedikit saja mereka insaf, mereka kemudian punya kepekaan, hati sangat peka, bergeser sedikit saja sudah timbul dalam diri mereka, ini dosa besar, padahal sebenarnya hanya hal yang biasa di zaman kita. Karena di zaman kita jangankan hal yang biasa, dosa besar sudah dianggap biasa. Beliau introspeksi, beliau taubatan nasuha, dan ternyata begitu taubatan nasuha, esok malamnya beliau mampu kembali melaksanakan sholat malam seperti biasa. Ini pengalaman pernah terjadi di zaman Hasan al-Basri yang masih sejaman dengan Sufyan as-Tsauri. Mereka berdua dari abad tabi'in, dari abad kedua. Al-Hasan al-Basri di Basrah, berdasarkan seseorang yang bertanya, datang seseorang kepada beliau. Apa yang disampaikan keluh kesahnya? Inni la astati qiyamal lail, isfi'li dawaan. Aku tak sanggup bangun malam. Tahajud sebuah amal yang agung, tapi aku tidak mampu untuk bisa melaksanakan. Tahajud menjanjikan maqam mahmuda, tapi aku seperti kemudian tak mampu mengambil fadilah itu. Isfi'li dawaan, sampaikan obat yang bisa menyelesaikan, sehingga aku bisa membuat diriku sanggup untuk tahajud di malam hari. Apa nasihat beliau? Beliau berkata, la ta'sihi bin nahar, yukimuk baina yadayhi bil lail. La ta'sihi bin nahar, jangan bermaksiat di siang hari. Kalau dalam bahasa kita, jangan banyak-banyak maksiat. Karena maksiat sangat amat niscaya pada kehidupan kita, paling dekat pasar. Banyak kemaksiatan berlalu lalang walaupun di musim Ramadan. La ta'sihi bin nahar, jangan banyak-banyak maksiat di siang hari. Yukimuk baina yadayhi bil lail, niscaya Allah akan membangunkan engkau langsung dengan tangannya. Ini sebuah ungkapan yang menyatakan tentang bagaimana Allah dengan tangannya memperlihatkan betapa ada di situ keimanan terhadap sifat dan asma Allah. Kemudian yang kedua, ada sebuah isyarat betapa dibangunkan langsung oleh Allah. Yukimuk baina yadayhi bil lail, di malam hari Allah akan langsung membangunkan engkau tanpa perlu alarm, tanpa perlu dibangunkan oleh orang lain. Allah yang akan membangunkan engkau langsung dengan tangannya, dengan kasih sayangnya. Engkau bangun dengan mudahnya. Kenapa?
karena ringan dan tidaknya untuk bisa bangun malam, bukan karena permasalahan-permasalahan duniawi, tapi terkait erat dengan masalah hubungan engkau dengan Allah, di mana ada sebuah chemistry yang rusak akibat ada dosa yang engkau tidak sadari dan engkau tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di poin ini kita bisa merasakan betapa kemaksiatan menghalangi taqarrub, kemaksiatan menghijab diri kita dari kedekatan kepada Allah, dan kemaksiatan menghilangkan kenikmatan amal ibadah. Sehingga andai pun amal ibadah bisa dilaksanakan, maka amal ibadah itu hanya dalam kondisi menyelesaikan kewajiban saja, tanpa kemudian ada ruh di dalamnya, tanpa khusyuk dan tumakninah. Dan kalau sampai ini kemudian terjadi, ya Rasul pernah menunjuk seseorang yang sholatnya asal-asalan, sekedar menunaikan kewajiban, tidak ada kenikmatan amal ibadah, tidak ada ruh yang membuat dia khusyuk beribadah kepada Allah dan menikmati amal ibadah tersebut sebagai sebuah pengabdian. Ara'aitum hadza in mata ala hadza mata ala millah ghairi millah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau saksikan orang ini salat bagaikan burung gagak matuk darah, cepat, tidak ada yang disebut dengan keinginan memperbaiki amal ibadah, tidak ada yang disebut dengan imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, tidak ada keyakinan, tidak ada sepenuh harapan, tidak ada keinginan mendapatkan pahala, tidak diperhitungkan, tidak benar-benar mendapatkan ingin ridha Allah Subhanahu wa taala, maka seandainya dia mati, sholatnya masih dalam kategori seperti itu, masih dalam bentuk seperti itu, cepat tidak terkira, mata alamillah ghairi millah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka matinya bukan di atas ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mati bukan di atas ajaran Rasulullah, di atas ajaran siapa, Pak? Di atas ajaran jahiliyah, naudzubillah min dzalik. Jadi ini yang pertama. Maka bisa kita gambarkan tadi, mushaf yang tidak terbuka, jarak masjid yang seolah jauh padahal ternyata bertetangga, tangan yang sulit kemudian bersedekah. Apapun amal yang Allah ridhoi, kita seperti seseorang yang tidak bisa menggapainya, seolah tidak ada kekuatan untuk bisa melaksanakan itu, tidak ada energi, tidak ada kemampuan. Padahal mungkin saja ada kemauan. Kalaupun kemudian mampu, kering karena tidak mampu kemudian menanamkan keyakinan, tidak bisa menanamkan khusyuk dan tumakninah di dalamnya. Maka ini adalah dampak maksiat, dan betapa ruginya, betapa gersangnya hidup seandainya amal ibadah terjauh, tidak ada chemistry dengan Allah. Apalagi ketika kemudian meski dilaksanakan tapi hanya menjadi sebuah kesia-siaan, kita capek mengerjakannya tetapi sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berguna, hanya kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemaksiatan menghijab kita dari amal ibadah seperti yang digambarkan dalam pengalaman dua dari salafus salih tadi. Yang satu pengalaman pribadi, yang satu adalah merupakan sebuah rekomendasi kepada kawan sezamannya yang dia punya kesulitan sama, yaitu tidak mampu sholat tahajud. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, kisah berikutnya mungkin sudah amat terkenal, kisah Imam Syafi'i ketika beliau menyampaikan keluh kesahnya kepada guru beliau Imam Waqi bin Jarrah. Dan proses dialog tadi beliau rangkai dalam sebuah syair. Syairnya berbunyi, syakautu ila Waqi su'ahibdin fa arsadani ila tarkil ma'asi wa ahbirani bi annal ilma nur wa nurullah la yuhdalil 'asi. Beliau berkata, aku pernah melapor
meminta nasihat kepada guruku Imam Waqi bin Jarrah. Memang beginilah tabiatnya. Kalau kita punya persoalan dan tidak bisa menyelesaikan sendiri, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya, selesaikan masalah kita. Jangan menggantung begitu saja. Jangan biarkan masalah menjadi menggurita sehingga kemudian kita tidak bisa keluar dari masalah. Karena apa? Karena kita harus mendapatkan ketenangan, dan masalah itu akan kemudian mengganggu ketenangan kita. Maka penyelesaiannya adalah buka dialog dengan orang yang kita percaya. Dan beliau bertanya kepada gurunya Imam Waqi bin Jarrah, apa yang diresahkan, apa yang digelisahkan? Su'ahibdin, ilmu yang tidak hadir, hafalan yang bubar, dikaji tapi tidak menimbulkan kesimpulan, dalil dikumpulkan tapi tidak menimbulkan sebuah pemahaman, ngaji tiap hari tapi tidak mendatangkan keberkahan, ngaji tiap hari tapi tetap saja seperti orang awam. Dan ini meresahkan beliau. Bukan tabiat beliau, bukan tabiat ulama. Beliau cerdas, beliau mendapatkan mauhibah, sebuah nilai anugerah kecerdasan di atas rata-rata. Mauhibah. Dalam suratul mufassirin, syarat-syarat menjadi mufassir, ada yang disebut dengan mauhibah. Mufassir itu bukan cuma punya ilmu, tapi dia bisa mendapatkan anugerah dari Allah berupa kemampuan di atas rata-rata manusia yang lain. Yaitu apa? Kemampuan menyelami ayat-ayat Quran yang membuat dia mampu melihat gambaran isi Quran, sehingga orang lain tidak bisa mendapatkan gambaran, dia bisa melihat dengan terang benderang gambaran tadi dengan jelas dan nyata. Itu namanya mauhibah, anugerah. Dzalika fadlun minallah, keutamaan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang istimewa. Beliau istimewa, tapi ada masa di mana itu semua sirna. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Waqi bin Jarrah kepada muridnya ini, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ahbirani bi annal ilman nur wa nurullah la yuhdalil asyi. Maka diirsyadatlah aku oleh beliau, utrukil ma'asi ya Syafi'i. Syafi'i, utrukil ma'asi. Hai Syafi'i, tinggalkan maksiat. Lagi-lagi dua pertanyaan. Maksiat sebesar apa? Gak mungkin maksiat besar. Kemudian yang kedua, ini maksiat gak mungkin juga berkelanjutan, paling sekali. Gak mungkin kemudian beliau mudawamah fil maksiyah, berkelanjutan dalam kemaksiatan, istimral fil mungkarat, berkelanjutan dalam kemungkaran, tidak mungkin. Tapi inilah betapa manusia-manusia seperti mereka diuji oleh Allah dengan cara diingatkan bahwa kemaksiatan sekecil apapun bisa berdampak besar, agar mereka punya kesadaran yang dengan kesadaran tersebut menjadi pembelajaran buat kita agar jangan sampai meremehkan dosa-dosa meski itu adalah dosa kecil. Tinggalkan maksiat ya Syafi'i. Wa akhbirani, dan beliau memberikan informasi, memberikan pembelajaran, bi annal ilman nur, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhdalil asyi, dan cahaya Allah tidak akan dianugerahkan, tidak akan dihidayahkan kepada orang yang bermaksiat. Kalau dalam bahasa kita, tidak akan dihidayahkan dengan kepada orang yang banyak bermaksiat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, poin ini mengisyaratkan kemaksiatan menjauhkan kita dari berkah ilmu, sehingga ilmu tidak mendatangkan hijrah, ilmu tidak mendatangkan perubahan, ilmu tidak mengangkat derajat, ilmu tidak membawa nilai-nilai kebaikan. Ilmu susah payah dikumpulkan, tapi tidak tetap dalam pikiran, dia hilang sirna dalam sekejap. Ilmu tidak mendatangkan berbagai macam ridha Allah,
Padahal kita tahu al-ilmu qabla al-amal. Segala sesuatu dari amal perbuatan kita, asas dasarnya adalah ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Tidak boleh kita bersandar melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu kecuali kemudian kita tahu ilmunya. Berarti ilmu penting, dia menjadi asas, dia menjadi pintu gerbang keselamatan dari amal soleh kita. Bahkan seandainya kita ikhlas dalam amal soleh, murni pure karena Allah, tidak ada kaitan dengan ingin dipuji dan ingin mendapatkan apresiasi manusia, tapi ilmu kita tidak berdasar ilmu, lam yukbil, kata Fudail bin Iyad, salah satu ulama dari kalangan tabi'in juga. Idza kanal amal khalisan, amal perbuatan yang ikhlas, lam yakun sawaban, tapi enggak benar, enggak ada ilmunya, enggak selaras dengan sunnah, tidak bisa dibuktikan dalilnya, hanya sekedar dilaksanakan dengan cara taklid buta, lam yukbil, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Hatta yakuna khalisan sawaban, amal diterima bukan cuma ikhlas tapi sawaban, maka ana ala sunnah, selaras dengan sunnah, ilmunya jelas, sumbernya dari mana, bukan sekedar kemudian ikut-ikutan. Ini menunjukkan ilmu penting, dia menjadi asas dasar dari seluruh tindakan dan perbuatan kita. Tapi begitu dia ada dan tidak memiliki keberkahan, amal soleh pun bisa menjadi taruhannya. Karena apa? Karena kita bisa melihat di sini, seandainya Imam Syafi'i tidak sampai pada kesadaran ini, mungkin kita tidak akan mengenal beliau sebagai ulama mujtahid. Tapi begitu beliau punya kesadaran bahwa ilmu beliau harus diselamatkan, dan ketika kemudian disadarkan penghancur keilmuan adalah kemaksiatan, maka akhirnya kesadaran untuk taubatan nasuha mendatangkan ilmu itu kembali hadir dan mewarnai kehidupan beliau dengan keberkahan. Maka pantaslah kalau kemudian kita bisa melihat Azazil yang kita kenal dengan nama iblis, yang kalau kita melihat dialognya dengan Allah, pasti kita tahu ilmunya juga sangat dalam. Tapi ketika dia punya kemaksiatan yang tidak diperbaiki, maka kemaksiatan yang tidak diperbaiki itu menghanguskan semua yang dia miliki. Keagungannya sebagai makhluk yang pernah beribadah di dalam surga, ilmunya yang luar biasa yang membuat dia berdialog dengan Allah langsung, kedudukannya yang bahkan sejajar dengan malaikat padahal dia bukan malaikat, ditambah lagi amal ibadahnya yang ribuan tahun, semua tak bermanfaat lagi. Akibat apa? Kemaksiatan yang tidak diperbaiki dengan taubatan nasuha. Hadirin yang dirahmati semua ta'ala, ini menjadi poin yang kedua, bahwa kita harus benar-benar menyelami sunnah Rasul Muhammad SAW. Tapi salah satu batu penghalangnya adalah pembangkangan kita yang harus segera kemudian disadari, agar kemudian dengan kesadaran tersebut segera bersihkan diri dengan taubatan nasuha, agar kemudian kita sadar bahwa taubatan nasuha bisa menyelamatkan kembali ilmu kita dan bisa mengembalikan chemistry amal ibadah kita kepada Allah. Baik hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang berikutnya, dampak dari kemaksiatan. Seandainya kemudian kita hubungkan dengan firman Allah, surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati. Siapa yang hendaklah berhati-hati? Alladzina yukhalifuna an amrihi, yang selalu menyelisihi dirinya, selalu menyelisihi urusan-urusan Allah dan Rasulullah. Yuhalifuna an amrihi, selalu dia bertolak belakang dengan ketentuan Allah. Kalau kita tadi
selaras dengan ketentuan Allah, namanya taat. Tapi kalau kemudian kita mukhalafah, kita selalu kemudian berikhtilaf dengan ketentuan Allah, selalu hilaf, selalu berbeda dengan ketentuan Allah, itu berarti maksiat. Hati-hati orang-orang yang maksiat, yang menyelisihi hidupnya dengan ketentuan Allah. Antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Sebelum membicarakan dua ini, ada sebuah kejadian di daulah Bani Umayyah terkait erat dengan ayat ini. Ada seseorang yang berdiskusi dengan ulama di zaman itu. Dia berkata terkait erat dengan ikhram dia. Ikhram itu mestinya adalah memulai di mikot, baik mikot makani atau kemudian mikot zamani. Kebetulan mikot makani bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah. Tapi dia ingin kemudian memulai mikotnya bukan di Zulhulaifah yang sekarang bernama Bir Ali, tapi dia ingin memulai mikotnya di Masjid Nabawi. Gimana sekiranya aku memulai ihramku di Masjid Nabawi, di masjid, salah satu masjid termulia di dunia setelah Masjidil Haram. Amal ibadah di sana berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Di sisi kubur Nabi aku kemudian berikhram. Jangan. Bermikotlah engkau, berikhramlah engkau di Zulhulaifah. Tapi aku ingin bermikot di sini. Bermikot di Masjid Nabi, lebih jauh jaraknya, lebih jauh langkahnya, dalam pikirannya lebih banyak pahalanya. Betul nggak? Dalam logika pasti seperti itu. Seseorang yang datang ke Al-Furqan dengan perbedaan jarak, itu juga bisa menentukan perbedaan pahala. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak peluangnya mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam pikirnya, logika itu berlaku pada saat kemudian dia melaksanakan ikhram. Jangan. Karena Rasul kemudian tidak memberikan contoh itu. Engkau bisa menjadi orang yang terkena ayat ini. Dibacakan ayat ini. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Hendaklah berhati-hati. Dia ngeyel. Aku akan dianggap berdosa, dianggap maksiat. Padahal ini amal ibadah lebih jauh langkahnya, lebih banyak, lebih jauh jaraknya, dan tentu kemudian lebih banyak juga bekalnya. Apakah aku akan kemudian disiksa karena amal ibadahku? Ya, kata beliau. Ayat ini mengisyaratkan engkau bakal diazab oleh karena itu. Kenapa? Karena amal ibadah bukan sekedar engkau menghitung-hitung jumlahnya berdasarkan logikamu, tapi amal ibadah adalah ketentuan yang berlaku selaras dengan ketentuan Allah tanpa dikurangi sama sekali. Riwayat ini menggambarkan betapa kemaksiatan yang dimaksud oleh ayat ini ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah kemaksiatan yang tadi sudah kita sampaikan, berupa kita mendatangi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam bentuk yang lain adalah ketika seseorang melampaui ketentuan Allah dalam amal ibadah. Ketika kemudian rekayasa amal ibadah dilakukan sesuai dengan nalar dan pikirannya, dia pun bagian dari kemaksiatan. Maka ayat inilah yang disampaikan. Jangan engkau bermikot di Masjid Nabawi. Karena apa? Karena ayat ini memberikan ancaman. Falyahzar, hendaklah berhati-hati. Siapa? Alladzina yukhalifuna an amrihi. Orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulullah. Yang pertama, antusibahum fitnah. Hadirin,
Fitnah di zaman kita luar biasa. Bergantian, bergelombang. Digambarkan oleh Rasul kakita'il lailil muzlim, bagaikan gelapnya malam. Saking banyaknya kemaksiatan, saking banyaknya fitnah yang terjadi, dia bagaikan kegelapan yang menutupi alam semesta. Gelap karena apa? Banyaknya nilai fitnah. Kakita'il lailil muzlim. Dampaknya apa? Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Dampaknya adalah di pagi hari kadang masih beriman, tapi di sore hari sudah digadaikan iman, runtuh keimanan, masuk dalam kekufuran. Dampak besar di mana iman bisa hancur dalam sekejap. Dan kita lihat hari ini banyak yang terjebak pada sebuah kesalahan, hancur dalam sekejap mata. Karena kesalahan-kesalahan tersebut tidak disadari, dia terjebak pada kesalahan yang dia tidak tobat dan tidak insaf di dalamnya. Berarti tandanya hadirnya fitnah bergelombang dan tidak bisa diselesaikan. Itu dampak dari kemaksiatan yang kita lakukan. Itu dampak dari berbagai macam dosa yang kemudian tidak kita tangankan tangan kita kepada Allah untuk taubatan nasuha. Dan parahnya, seandainya fitnah ketergelinciran hati itu diiringi hadirin dengan ayusibahum azabun ali, bukan cuma ditimpakan musibah di dalam hati berupa ketergelinciran, ayusibahum azabun alim, Allah timpakan musibah fisik. Allah angkat gunung, Allah terbitkan berbagai macam gelombang samudera, Allah memberikan kepada alam semesta ketidakseimbangan hidup, sehingga akhirnya gonjang-ganjing alam semesta, munculnya berbagai macam bencana. Jika dua ini sudah marak, ketergelinciran hati, karena antusibahum fitnah itu kata Ibnu Abbas, ketergelinciran hati. Au yusibahum azabun alim itu adalah ketika manusia disiksa secara fisik. Jika dua ini sudah marak, jika dua ini sudah banyak terjadi di hadapan kita dan kita tidak bisa menyelesaikannya, jangan-jangan itu semua adalah karena memang dosa yang sudah tidak bisa lagi ditolerir. Karena apa? Karena di situ Allah menampilkan bagaimana ketentuannya, memberikan kepada kita ketentuan-ketentuan peringatan dari siksanya. Walaupun bagi orang yang beriman, yang masih tersisa iman, insya Allah itu bagian dari kebaikan juga. Idza aradallahu bi abdihil khair ajjalalahu bil uqubah. Seandainya Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, orang yang beriman, ajjalalahu bil uqubah, Allah segerakan sanksi atas dosa yang dia laksanakan. Jadi ada sisi positif sebenarnya. Tapi kalau kita masih punya iman yang bisa dipertahankan, apa sisi positifnya? Teguran Allah agar jangan sampai kita kebablasan. Teguran Allah agar jangan sampai kemudian kita kepalang tanggung. Teguran Allah agar kita cepat insaf dan taubatan nasuha. Teguran Allah hadir sebagai sebuah kebaikan agar jangan sampai kita terjebak dalam kemaksiatan dan tidak bisa kembali lagi. Maka akhirnya kemudian Allah timpakan tegurannya, Allah timpakan berbagai macam nilai yang membuat kita akhirnya seperti diberikan hukuman. Tapi hukuman tadi dalam bahasa hadis, idza aradallahu bi abdihil khair, Allah menghendaki kebaikan kepada orang tadi, ajala bil uqubah, sanksi itu disegerakan. Nah hadirin, itu berarti yang ketiga, betapa fitnah yang merajalela, yang sulit diselesaikan, ketergelinciran hati yang mudah, sehingga kemudian nilai murtad, nilai kemunafikan sulit untuk dienyahkan, termasuk bala bencana yang ada, semua itu hadir karena efek dari kesalahan dan dosa kita, efek dari kemaksiatan kita. Yang berikutnya memberikan penegas terhadap poin yang ketiga.
Rasul bersabda dalam riwayat Imam Abu Daud, "Idza tabayya'tum bil 'inah wa raditum biz-zar'i wa akhadtum adnabal baqar, sallallahu alaikum dhillan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Seandainya transaksi ribawi sudah merajalela, transaksi ribawi sudah merajalela, lalu kemudian yang berikutnya adalah waraditum bizzar'i, kalian lebih ridho dengan tanaman, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian ikuti ekor sapi. Dalam syarahnya, dua hal ini adalah hubud dunya, kecenderungan cinta dunia yang berlebihan. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanji'uhu, yang kehinaan itu tidak akan kemudian diangkat hatta tarji'u ila dinikum, kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Dhullan, fitnah yang sudah sedemikian besar menimbulkan kehinaan kaum muslim yang mustad'afin. Umat ini umat pilihan, tapi umat pilihan ini seperti hanya menjadi santapan kal akalah bangsa-bangsa yang lain. Umat pilihan ini hanya menjadi objek dari bangsa-bangsa yang lain. Bahkan umat ini la tattabi'unna sunana man kana qablakum, perlahan tapi pasti mengikuti jejak dari orang-orang sebelum kita, ahlul kitab. Hadwa na'lin, setahap demi setahap mengikuti jejak mereka, bertasabuh dengan peradaban mereka, menjadi orang yang mengekor dengan berbagai macam keyakinan mereka. Ini bermula dari mana, Pak? Transaksi ribawi, bagian dari kemaksiatan juga kabair. Lalu kemudian hubud dunya tadi, kecenderungan duniawi yang membuat kita lupa untuk menegakkan agama, lupa untuk memperjuangkan agama, lupa untuk membela agama. Kita menjadi orang sekuler yang memisahkan agama dari urusan hidup kita. Kita menjadi orang yang tidak banget dengan agama, sehingga kemudian kita rela hidup dalam alam-alam yang dimana ketauhidan sulit untuk ditegakkan, kemusyrikan merajalela di mana-mana, termasuk kemudian hukum sekuler membuat kita sadar tidak sadar mengkonsumsi barang haram tanpa kemudian kita menyadarinya. Kenapa? Karena sudah merusak kemana-mana. Yang disebut dengan transaksi ribawi, dia menjadi bagian dari transaksi yang sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Maka sallallahu alaikum dhullan, dampaknya apa? Allah timpakan kehinaan, dan solusinya tidak akan bisa didapatkan, hadirin, kecuali hatta tarji'u ila dinikum, kecuali kita kembali kepada agama kita. Berarti kembali kepada agama, membersihkan diri dan pemahaman, membersihkan berbagai macam dosa dengan taubatan nasuha. Kita memperbaiki diri sehingga akhirnya amal perbuatan kita bisa kembali selaras dengan sunnah-sunnah Rasul Muhammad SAW. Nah, ini memperjelas bahwa bukan cuma fitnah merajalela, bencana di mana-mana, tapi itu semua merubah diri kita menjadi orang-orang yang mungkin terhina dibandingkan bangsa yang lain, bukan karena Allah tidak menempatkan kita pada kemuliaan, tapi karena kita banyak meninggalkan pesan-pesan Allah dan Rasulullah. Mungkin terakhir, sebagai kajian pamungkas dari apa yang kemudian kita sampaikan, walaupun sebenarnya masih ada beberapa yang bisa kemudian kita kaji. Ini dari Fudail bin Iyad, introspeksi nanti buat keluarga kita, di mana Fudail pernah menyampaikan terkait erat dengan pengalaman beliau. Ma'amiltu amalan, atau ma'amiltu danban, tidaklah satu ketika amiltu danban, aku berbuat dosa, illa wajadtuhu fi khuluqi zaujati, kecuali akhirnya
dosa tersebut aku dapatkan pada tingkah laku istriku. Ma'amiltu dzanban, tidaklah aku berbuat dosa di satu masa, illa wajadtuhu, kecuali nanti ternyata aku dapatkan dampaknya fi khuluqi zaujati, di tingkah laku istriku. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah SWT, dosa kita bisa berdampak merubah tingkah laku istri kita. Berarti introspeksinya apa? Seandainya ada perilaku yang ganjil di keluarga kita, apakah keganjilan tersebut pada sikap istri dan anak-anak kita? Keganjilan itu ada pada istri dan anak-anak kita. Kita sudah didik, kita sudah ajak pada kajian, kita sudah berusaha membimbing sekemampuan kita. Tapi ternyata ada keganjilan, ada saja hal-hal yang mungkar muncul di mereka. Fi khuluqi zaujati, khuluq itu tingkah laku, khuluq itu akhlak, khuluq itu sikap. Timbul sikap yang tidak beres di istriku, sikap yang tidak beres di anakku, sikap yang tidak beres yang hadir di keluarga. Kita sebagai imam di keluarga, jangan dulu tunjuk mereka dan memvonis mereka bersalah, karena bisa jadi sikap mereka yang seperti itu karena mereka mendapatkan dampak dari dosa kita. Dosa itulah yang membuat diri kita tidak bisa menjadi uswah buat mereka. Sehingga andai kita tidak menjadi uswah buat mereka, pantas kalau terjadi pembangkangan mereka terhadap kita. Yang pembangkangan tersebut membuat kita resah. Kenapa ini tidak bisa dididik? Kenapa ini tidak bisa kemudian diarahkan? Bukan tidak bisa diarahkan, tapi Anda yang harus introspeksi. Karena apa? Dosa itu bisa menjadi sebuah dampak besar, mempengaruhi tabiat dari anak dan istri kita. Fudail bin Iyad, ulama dari kalangan tabi'in juga. Pengalaman pribadi beliau tidak bisa menyalahkan istrinya dengan sikapnya. Beliau menyadari ini dari kesalahanku. Karena apa? Mungkin aku tidak bisa menjadi teladan buat dia, sehingga timbullah di situ nusud pembangkangan dari dirinya. Artinya apa? Amat sangat pantas kalau hari ini orang tua direpotkan oleh anak-anaknya. Amat sangat pantas kalau hari ini ada perselingkuhan di keluarga yang membuat kemudian kita serba bingung menyelesaikannya. Amat sangat pantas kalau sebagian anak-anak kita mudah terjebak pada narkoba. Jangan-jangan ada yang salah pada diri kita. Kenapa? Kemaksiatan punya dampak buat keluarga, sebagaimana kesolehan pun punya dampak buat keluarga. Kalau bapak dan ibu perhatikan kisah Khidir alaihi salam, ketika beliau memperbaiki sebuah tembok, sebuah bangunan, dalam suratul Kahfi, wa ammal jidar, ini kenapa diperbaiki tembok ini? Fakana li gulamain yatimain, ini milik dua anak yatim. Dan ini harus diperbaiki. Kenapa? Karena di bawahnya kanjul lahuma, ada harta peninggalan orang tuanya yang harus mereka dapatkan. Andai kemudian tidak diperbaiki temboknya, maka harta itu bisa hilang, sirna, dan mereka tidak mendapatkan kebaikan dari harta tersebut. Pertanyaannya, kenapa Khidir diperintahkan untuk menyelamatkan kedua anak ini? Wa kana abuhuma salihah. Dalam tafsir, sabab musabab Khidir diwahyukan, diperintahkan menyelamatkan kedua anak ini karena anak ini punya orang tua yang saleh.
Kesolehan orang tua bisa menjaga anak sampai masa depan mereka. Beranak pinak anak kita dijaga oleh Allah, dampak dari kesolehan orang tua. Kesolehan bisa berdampak kepada mereka, menjaga mereka anak dan cucu kita. Bagaimana dengan kemaksiatan? Dalam surat An-Nisa, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah. Hendaklah takut seandainya ada satu kaum yang kelak nanti memiliki generasi yang lemah dalam segala macam hal. Dha'ful akidah, lemah akidah mereka. Dha'ful ibadah, lemah ibadah mereka. Dha'ful khuluq, lemah tingkah laku mereka. Dha'ful ma'isah, lemah penghidupan mereka. Tafsir mengatakan kelemahan ini akibat siapa? Wal yahsha, orang yang diminta agar waspada ini siapa? Kelemahan kita bisa mengakibatkan munculnya kelemahan generasi yang akan datang. Dosa kita bisa mengakibatkan suramnya masa depan anak-anak kita. Dosa kita bisa mendinding kebaikan anak-anak kita. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Sadari dan waspadalah. Dosa maksiat bukan cuma amal ibadah yang terdinding. Dosa maksiat bukan cuma kemudian ilmu yang tidak berkah. Dosa maksiat bukan cuma kemudian menimbulkan yang disebut dengan fitnah, ketergelinciran hati, berbagai macam bencana. Dosa dan kemaksiatan bukan cuma bisa menimbulkan kepada diri kita kehinaan, tapi kehinaan itu bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Hadirin, Masya Allah ya. Jadi jangan remehkan taat. Dia punya dampak buat anak-anak kita. Kisah Khidir menjadi bukti. Jangan remehkan maksiat, karena dia juga bisa berdampak pada anak cucu kita. Surah An-Nisa menjadi gambaran buat kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bulan Ramadan, syahrun azim mubarak, bulan agung penuh dengan nilai keberkahan. Kita upayakan semaksimal mungkin agar kita benar-benar mencuci segala macam kesalahan kita di bulan ini. Kita raih maghfirah Allah, kita minta kepada Allah agar Allah benar-benar menerima semua kesalahan kita dengan ampunannya. Dan kemudian kita mampu menyelamatkan Ramadan dengan amal solehnya, sehingga setelah Ramadan timbul hijrah dan keberkahan dari hidup yang kemudian kita jalani. Dan insya Allah mudah-mudahan seandainya kelak nanti di akhirat kita tidak akan menjadi orang yang celaka. Karena apa? Karena kalau sampai kemudian kemaksiatan tidak dilunasi hari ini, bukan cuma dunia tapi akhirat bahkan akan menjadi lebih berbahaya lagi. Finnar hum khalidun, bisa saja kita berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Pamungkas kami sampaikan surah Toha ayat 124. Ketika Allah menyampaikan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sesiapa yang menolak perintah-perintah kami, peringatan-peringatan kami, Al-Quran ditolak, hidup dalam kemaksiatan karena membangkang kepada Allah, fa innalahu ma'isatan danka, hidup yang tadi digambarkan di dunia penuh dengan kesempitan, masalah, problem, berbagai macam ujian yang tidak bisa selesai. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, celakanya adalah di akhirat pun bangkit dalam kondisi buta. Artinya lengkap sudah. Dunia enggak kebagian, akhirat pun celaka. Bayangkan Pak, kalau orang kebagian dunia enggak kebagian akhirat mungkin masih agak mending lah. Kalau enggak kebagian di dunia, di akhirat dapat, itu yang kemudian kita harapkan. Kemana? Kenapa? Karena buat apa dunia kalau akhirat tidak kita dapatkan? Ini sangat-sangat kita harapkan. Tidak kebagian dunia enggak masalah, tapi kebagian akhirat. Tapi lebih celaka lagi adalah
dunia nggak kebagian, kerek, miskin, hina, dina, udah bromo corah, jelek, hitam, kelakuan nggak bener, ya. Miskin, kelaparan, di akhirat pun kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan celaka dalam kondisi buta, tidak mendapatkan kebahagiaan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kajian singkat ini Allah berkahi, Allah jadikan sebagai sebuah kajian yang bermanfaat buat kita. Yang salah datang dari kami, yang benar datang dari Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi Ramadan kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.